Halo teman-teman, kamu pasti sering dengar kalau kelelawar itu serem bawa penyakit atau bahkan dikaitkan sama vampir. Tapi kamu tahu nggak sih, ada fakta-fakta unik tentang kelelawar yang justru bikin kita takjub. Banyak banget orang yang masih percaya kalau kelelawar itu hewan yang buta. Bahkan istilah buta kayak kelelawar sudah jadi pepatah yang sering kita dengar sehari-hari. Tapi tahu nggak sih, itu sebenarnya cuma mitos lama yang terus ke bawah sampai sekarang. Faktanya, kelelawar nggak buta sama sekali. Malah, banyak dari mereka punya penglihatan yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ada sekitar 1.400 spesies kelelawar di dunia. Dan masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, hampir semua kelelawar bisa melihat. Bahkan, beberapa di antaranya punya penglihatan malam night vision yang jauh lebih tajam dibanding manusia. Jadi, jangan salah kaprah lagi ya. Kelelawar memang aktif di malam hari. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa lihat. Justru karena mereka hidup di kondisi minim cahaya, penglihatan mereka justru beradaptasi secara luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Mata kelelawar bukan satu-satunya alat navigasi utama mereka. Ada satu kemampuan super yang bikin kelelawar jadi salah satu hewan paling keren di dunia, yakni echolocation, atau bisa disebut juga navigasi suara. Echolocation itu kayak semacam sonar alami. Kamu mungkin pernah dengar sonar dipakai di kapal selam atau alat-alat canggih di dunia militer. Nah, kelelawar udah menggunakan teknologi itu jauh sebelum manusia mengenalnya. Gimana cara kerjanya? Jadi gini, saat terbang di malam hari, kelelawar akan mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi. Suara ini nggak bisa didengar oleh telinga manusia, karena frekuensinya di atas jangkauan pendengaran kita. Tapi buat kelelawar, itu adalah mata kedua mereka. Ketika suara itu keluar, dia akan memantul kalau mengenai objek di sekitar. Entah itu dinding, pepohonan, serangga, bahkan benang jemuran. Pantulan suara tadi akan kembali ke telinga kelelawar. Dan dari pantulan itu, mereka bisa tahu banyak hal. Seberapa jauh benda itu, seberapa besar ukurannya, apakah itu bergerak atau diam. Bahkan tekstur permukaannya seperti apa. Keren banget kan? Dan yang bikin lebih luar biasa lagi, semua proses ini terjadi super cepat. Bahkan dalam hitungan milidetik. Bayangin aja, sambil terbang di tengah malam yang gelap gulita, mereka bisa ngehindarin semua rintangan, nangkep serangga kecil yang terbang cepat, dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Semua itu berkat echolocation tadi. Buat kamu yang suka nonton film superhero, coba bayangin kemampuan ini kayak kekuatan Daredevil, karakter yang juga buta, tapi bisa melihat sekelilingnya lewat suara. Nah, kelelawar punya kemampuan itu secara alami, tanpa latihan khusus atau eksperimen. Mereka lahir dengan sistem sonar paling canggih yang diciptakan alam. Ngomongin soal telinga, bagian ini juga nggak kalah menarik. Telinga kelelawar bentuknya unik-unik, tergantung dari spesiesnya. Ada yang panjang, ada yang melengkung ke depan, ada juga yang kayak daun. Bentuk telinga ini bukan cuma buat gaya-gayaan atau estetika aja, tapi memang punya fungsi penting dalam menangkap pantulan suara. Telinga kelelawar bisa memutar atau mengubah posisi untuk menangkap sinyal suara dari berbagai arah. Jadi, mereka bisa dapat gambaran 3 dimensi dari lingkungan sekitar mereka, cukup dari suara doang. Menariknya lagi, proses echolocation ini juga sangat efisien dan hemat energi. Bayangin aja, kalau manusia harus pakai teknologi sonar, butuh alat besar, baterai, sensor canggih, dan perangkat lunak pemrosesan suara. Tapi kelelawar, mereka cukup buka mulut, keluarkan suara klik atau dengungan, dan otak mereka langsung memproses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Otak mereka emang kecil, tapi sangat terlatih dalam hal ini. Bahkan, ada penelitian yang bilang kalau otak kelelawar sangat efisien dalam memproses sinyal suara, hampir setara dengan AI modern yang kita pakai sekarang. Engomagan echolocation ternyata bukan cuma kelelawar yang punya kemampuan ini. Hewan lain seperti lumba-lumba dan paus juga pakai teknik yang sama saat berenang di laut. Tapi kelelawar adalah salah satu makhluk darat pertama
yang diketahui menggunakan echolocation dengan tingkat akurasi setinggi itu. Tapi, nggak semua kelelawar menggunakan echolocation loh. Ini nih fakta yang nggak banyak orang tahu. Ada kelompok kelelawar yang disebut megabat atau kelelawar buah. Biasanya yang besar-besar, kayak kalong. Mereka justru nggak pakai echolocation sama sekali. Mereka lebih mengandalkan penglihatan dan penciuman. Dan hebatnya, penglihatan mereka ini warna color vision dan sangat tajam. Jadi kalau kamu pernah lihat kalong terbang sore-sore atau di senja hari, itu karena mereka masih bisa melihat dengan jelas, meskipun cahaya mulai redup. Kalong ini juga bisa mencium bau buah dari jarak yang cukup jauh. Mereka tahu di mana pohon mangga matang, atau kapan durian jatuh ke tanah. Sistem penciuman mereka sangat sensitif. Dan itu jadi kunci utama buat cari makan. Sedangkan kelelawar kecil yang biasa nangkep serangga, seperti kelelawar tapal kuda, horseshoe bat, mereka lebih mengandalkan echolocation untuk berburu dalam gelap. Kita lanjut sedikit ke cara mereka ngeluarin suara buat echolocation. Ternyata suara itu nggak selalu keluar dari mulut. Loh, ada juga kelelawar yang mengeluarkan suara lewat hidung. Iya, betul hidung. Biasanya, jenis ini punya bentuk hidung yang agak aneh, kayak ada lipatan atau corong kecil di depannya. Itu bukan cacat atau aneh-aneh, tapi justru bagian penting dari sistem navigasi mereka. Hiding itu jadi pengeras suara alami buat ngarahin gelombang suara ke arah tertentu. Jadi kelelawar bisa milih, gue mau cek arah kanan, terus dia arahin hidungnya ke kanan, ngeluarin suara, dan nerima pantulannya buat tahu ada apa di sana. Seolah-olah mereka punya radar hidup yang fleksibel, bisa diarahkan sesuka hati. Nggak heran kalau para ilmuwan dan insinyur banyak yang belajar dari cara kerja echolocation kelelawar ini untuk mengembangkan teknologi navigasi modern. Selain itu, sistem ini juga jadi andalan utama kelelawar buat berburu. Bayangin deh, mereka terbang cepat di malam hari, kadang di antara pepohonan atau gua, terus harus nangkep serangga mungil, kayak nyamuk atau ngengat. Tapi berkat echolocation, mereka bisa tahu posisi mangsa mereka secara presisi. Bahkan ketika mangsanya diam atau menyamar. Tahu nggak? Ada jenis serangga yang bahkan berevolusi untuk bisa menghindari sonar kelelawar. Misalnya, ngengat tertentu bisa mendeteksi suara klik dari kelelawar dan langsung menjatuhkan diri ke tanah biar nggak ketahuan. Tapi kelelawar juga nggak kalah pintar. Mereka akan ubah frekuensi suara mereka secara acak supaya ngengatnya tetap bisa mereka tangkep. Jadi antara kelelawar dan serangga ini terjadi semacam perang teknologi versi alam liar. Yang juga menarik adalah kelelawar bisa menyesuaikan kekuatan suara yang mereka keluarkan. Kalau mereka lagi terbang di ruang sempit atau banyak pantulan, mereka bakal ngeluarin suara lebih pelan supaya nggak bingung sama banyaknya pantulan. Tapi kalau di ruang terbuka atau butuh deteksi jarak jauh, mereka bisa teriak lebih keras supaya pantulannya lebih kuat dan jelas. Semuanya diatur secara otomatis oleh sistem saraf mereka. Tanpa perlu mikir panjang, semuanya berjalan alami dan cepat. Bahkan ada kelelawar yang bisa melihat tekstur permukaan lewat suara. Misalnya, mereka bisa tahu mana daun yang licin, mana yang kasar, atau mana yang bisa dijadikan tempat bergantung. Semua itu dari pantulan gelombang suara, bukan dari mata. Hal ini membuktikan bahwa echolocation bukan sekadar pengganti mata, tapi justru jadi alat super yang bikin kelelawar punya keunggulan luar biasa dibanding banyak hewan malam lainnya. Nah, jadi kalau kamu selama ini mikir, kelelawar itu hewan yang buta, nggak bisa lihat, cuman ngasal terbang di malam hari, itu saatnya kamu ubah cara pandangmu. Mereka bukan hanya bisa melihat, tapi juga punya cara melihat lain yang jauh lebih canggih dari apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Dan kemampuan echolocation ini bikin kelelawar jadi salah satu makhluk paling mengagumkan di dunia hewan. Mereka nggak cuma adaptif, tapi juga sangat efisien, cepat, dan pintar. Saking hebatnya kemampuan ini, banyak ilmuwan dan teknolog terinspirasi dari echolocation kelelawar untuk bikin alat bantu navigasi buat orang buta, alat pengukur jarak, bahkan sistem keamanan. Jadi, mulai sekarang, kalau dengar suara kelelawar di malam hari atau lihat bayangan hitam melintas cepat di atas kepala,
Jangan langsung takut atau jijik. Bisa jadi dia lagi melihat kamu bukan dengan mata, tapi dengan suara. Dan dia tahu persis kamu bukan targetnya. Kecuali kamu nyamar jadi nyamuk sih, ya. Kalau ditanya siapa pahlawan yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya bisa jadi kelelawar. Ya. Hewan malam yang sering disalahpahami ini sebenarnya punya peran besar banget buat kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam. Tapi sayangnya, karena penampilannya yang dianggap menyeramkan, hidupnya yang tersembunyi di malam hari, dan banyak mitos negatif yang berkembang, peran penting kelelawar ini sering banget nggak terlihat. Padahal, tanpa kita sadari, mereka berkontribusi besar untuk lingkungan, pertanian, bahkan untuk kesehatan kita sendiri. Coba bayangin begini, kamu lagi duduk santai malam-malam, minum teh atau kopi di teras rumah. Lalu kamu ngerasa mulai digigit nyamuk. Gatal kan? Nah, sekarang bayangin kalau malam itu nggak cuma 1-2 nyamuk yang datang, tapi ratusan, ribuan. Seluruh halaman rumah penuh dengan serangga kecil yang terbang-terbang nyari darah. Mengerikan. Ya, sekarang bandingkan dengan kenyataan. Banyak dari kita jarang terganggu nyamuk sebanyak itu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah keberadaan kelelawar. Kelelawar pemakan serangga, terutama jenis kecil seperti kelelawar coklat kecil Little Brown Bat, bisa makan hingga 1.000 serangga kecil dalam waktu 1 jam. Bahkan ada studi yang menyebutkan jumlahnya bisa lebih dari itu. Tergantung ukuran dan spesies kelelawarnya. Bayangkan kalau seekor kelelawar saja bisa memangsa 1.000 nyamuk dalam 1 jam. Lalu bagaimana dengan satu koloni kelelawar? Dalam satu gua besar bisa hidup ribuan, bahkan jutaan kelelawar. Artinya, dalam satu malam saja bisa terjadi pembasmian alami terhadap jutaan serangga. Itu bukan cuma membuat malam kita lebih nyaman, tapi juga mengurangi potensi penyebaran penyakit yang dibawa serangga. Serangga itu seperti demam berdarah, malaria, atau cikungunya. Peran kelelawar sebagai pemakan serangga ini juga sangat penting buat para petani. Banyak orang nggak sadar kalau kelelawar itu adalah pengendali hama alami di ladang dan perkebunan. Mereka memangsa ngengat, kutu, kumbang, dan serangga-serangga lain yang biasanya jadi musuh tanaman. Bayangin kalau kelelawar nggak ada. Para petani bakal tergantung sama pestisida kimia yang selain mahal juga bisa mencemari tanah, air, dan hasil panen. Tapi dengan adanya kelelawar, mereka bisa mengurangi penggunaan bahan kimia, menjaga kesuburan tanah, dan bahkan menekan biaya produksi. Jadi, secara nggak langsung, kelelawar membantu ekonomi pertanian juga. Nggak salah kalau banyak ahli lingkungan menyebut kelelawar sebagai pahlawan pertanian yang tersembunyi. Tapi kontribusi kelelawar nggak cuma berhenti di sana. Ada juga jenis kelelawar yang bukan pemakan serangga, tapi pemakan buah. Mungkin kamu pernah lihat kelelawar besar yang terbang saat senja dengan sayap lebar dan tubuh berbulu lebat. Itu biasanya kelelawar pemakan buah, seperti kalong atau flying fox. Mereka ini bukan cuma doyan makan buah segar, tapi juga punya peran penting dalam penyerbukan dan penyebaran biji tanaman. Kalau kamu suka makan buah seperti mangga, pisang, jambu, pepaya, atau durian, ada kemungkinan besar tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang karena bantuan kelelawar. Cara kerjanya sederhana tapi sangat vital. Ketika kelelawar memakan buah, mereka akan terbang membawa potongan buah tersebut atau menelan bijinya. Dalam perjalanan, biji-biji ini akan terbuang bersama kotoran mereka di lokasi lain, seringkali jauh dari pohon asalnya. Dan karena kotoran kelelawar kaya akan nutrisi, biji yang jatuh bisa tumbuh dengan baik dan menjadi pohon baru. Ini artinya kelelawar membantu memperluas habitat tanaman, menjaga keragaman hayati, dan mempercepat proses regenerasi hutan. Selain penyebaran biji, beberapa jenis kelelawar juga berperan dalam penyerbukan bunga, layaknya lebah dan kupu-kupu. Mereka akan hinggap pada bunga saat mencari nektar, dan serbuk sari akan menempel di tubuh mereka. Lalu saat mereka berpindah ke bunga lain,
Serbuk sari tadi ikut terbawa dan membuahi bunga tersebut. Proses inilah yang memungkinkan tanaman menghasilkan buah. Beberapa jenis tanaman bahkan hanya bisa diserbuki oleh kelelawar, seperti tanaman agave bahan dasar tekila dan beberapa jenis pisang liar. Sayangnya, peran penting ini belum banyak diketahui orang. Malah, sebagian besar orang justru menganggap kelelawar sebagai hewan pengganggu, pembawa penyakit, atau tanda-tanda mistis. Banyak yang tanpa pikir panjang langsung mengusir kelelawar dari atap rumah atau bahkan membakar gua tempat tinggal mereka. Padahal, tanpa mereka, siklus alam bisa terganggu, hama bisa meningkat, hasil pertanian bisa menurun, dan regenerasi hutan bisa melambat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari jasa kelelawar dalam pengendalian hama di pertanian Amerika Serikat saja diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun. Itu belum termasuk nilai dari penyerbukan tanaman dan penyebaran biji yang membantu kehutanan dan pertanian di banyak negara tropis. Dan semuanya dilakukan oleh kelelawar secara gratis, tanpa diminta, tanpa diberi gaji, tanpa pamrih. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Kotoran kelelawar yang disebut guano juga punya manfaat besar. Meskipun terkesan jorok, guano sebenarnya adalah pupuk alami yang sangat kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Di beberapa negara, guano dikumpulkan dan dijual sebagai pupuk organik yang bernilai tinggi. Petani yang menggunakan guano melaporkan hasil panen yang lebih subur dan berkualitas. Bahkan guano pernah jadi komoditas ekspor penting di beberapa negara pada masa lalu. Jadi bayangin, kelelawar bukan cuma membantu saat hidup, tapi bahkan hasil buangan mereka pun berguna buat manusia. Masih banyak lagi kontribusi kecil, tapi penting yang dilakukan kelelawar untuk keseimbangan ekosistem di hutan tropis. Mereka membantu menjaga kelangsungan hidup berbagai spesies tanaman. Di ladang pertanian, mereka membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Di malam hari, mereka menjaga kenyamanan manusia dari serangan nyamuk. Dan semua itu mereka lakukan dalam diam, tanpa pamer, tanpa minta pengakuan. Yang menyedihkan, justru keberadaan mereka makin hari makin terancam. Banyak habitat kelelawar yang rusak akibat pembukaan lahan, penebangan hutan, atau pembangunan pemukiman. Koloni kelelawar terusik, bahkan dimusnahkan karena ketakutan yang berlebihan. Padahal, mengusir kelelawar tanpa memahami perannya bisa jadi bumerang bagi lingkungan dan manusia sendiri. Misalnya, jika populasi kelelawar di suatu daerah tiba-tiba hilang, jumlah nyamuk bisa meningkat drastis. Serangga hama akan lebih bebas berkembang biak. Tanaman liar kehilangan penyerbuk dan penyebar bijinya. Hutan pun bisa jadi lebih lambat dalam memulihkan diri setelah kebakaran atau penebangan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai melihat kelelawar dengan sudut pandang yang baru. Bukan lagi sebagai makhluk gelap yang menakutkan, tapi sebagai penjaga malam yang setia. Mereka adalah bagian penting dari rantai makanan, siklus kehidupan, dan bahkan sistem pertanian modern. Mereka membantu menjaga lingkungan tetap sehat, membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik, dan menjaga keseimbangan populasi serangga. Kalau kamu pernah menikmati buah manis dari kebun belakang rumahmu, atau merasa nyaman tidur malam tanpa gangguan serangga, ada kemungkinan besar itu karena jasa kelelawar di sekitarmu. Dan semua itu mereka lakukan tanpa kamu minta, tanpa kamu bayar, bahkan mungkin tanpa kamu sadari. Mereka hanya menjalani hidupnya sesuai peran mereka dalam ekosistem. Dan itu sudah cukup untuk memberi manfaat besar buat kita semua. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat kelelawar bertengger di atap rumah, atau melihat mereka berterbangan di langit sore, jangan buru-buru panik atau usir mereka. Coba ingat, mereka adalah makhluk kecil yang punya tanggung jawab besar. Mereka mungkin bukan pahlawan dengan jubah atau kekuatan super seperti di film, tapi di dunia nyata, merekalah yang diam-diam menjaga alam tetap berjalan seimbang. Dan satu hal lagi, kalau suatu saat kamu makan buah favoritmu, entah itu pisang, mangga, jambu, atau durian,
Luangkan waktu sebentar buat mengucapkan terima kasih pada kelelawar. Kalau ngomongin kelelawar, pasti nggak bisa lepas dari cerita tentang kelelawar vampir. Kamu pasti sering dengar, atau bahkan mungkin sedikit takut kalau lihat kelelawar. Soalnya, di film-film horor atau cerita-cerita seram, kelelawar itu sering banget dikaitin sama pengisap darah yang muncul di malam hari buat nyedot darah manusia atau hewan. Makanya, banyak orang yang otomatis mikir kalau semua kelelawar itu berbahaya, serem, dan bikin ngeri. Tapi, tunggu dulu. Fakta sebenarnya jauh berbeda. Loh, dari lebih dari 1.400 spesies kelelawar yang ada di dunia, hanya ada 3 spesies yang benar-benar disebut kelelawar vampir. Iya, cuma 3. Sisanya, jangan harap deh mereka bakal nyedot darah kamu. Kelelawar vampir ini memang unik dan spesial. Mereka punya kebiasaan makan darah. Tapi biasanya darahnya diambil dari hewan ternak seperti sapi, kambing, atau ayam. Bukan manusia. Dan cara mereka ngisep darah juga nggak seperti yang kamu bayangkan di film horor, di mana mereka tiba-tiba melompat dan ngisep darah dengan gigi tajam. Kelelawar vampir ini lebih halus dan cerdik. Mereka terbang mendekati hewan yang tidur, lalu menggunakan gigi yang kecil dan tajam buat membuat sayatan kecil di kulit. Setelah itu, mereka akan menjilati luka itu sampai darah keluar dan mereka minum. Prosesnya cepat dan biasanya hewan yang jadi sasaran gak langsung sadar atau sakit parah. Hebatnya lagi, kelelawar vampir ini punya air liur yang sangat spesial. Dalam air liurnya terkandung zat yang bisa mencegah darah membeku. Jadi darah bisa mengalir lancar dan terus keluar tanpa menggumpal. Zat ini bahkan sudah diteliti oleh para ilmuwan untuk dijadikan obat pengencer darah dan obat stroke di manusia. Jadi bisa dibilang kelelawar vampir ini secara nggak langsung juga membantu dunia medis. Tapi meskipun kelihatannya serem, kelelawar vampir juga punya peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan tertentu dan juga jadi bagian dari rantai makanan. Mereka juga sumber makanan bagi predator lain, seperti burung hantu dan ular. Jadi, keberadaan mereka punya fungsi dalam menjaga keseimbangan alam. Sekarang coba kita balik ke sebagian besar kelelawar lain yang jauh lebih ramah dan berguna. Mayoritas kelelawar adalah pemakan serangga, buah, dan nektar bunga. Jadi kalau kamu lihat kelelawar terbang di malam hari, jangan langsung pikir mereka pengisap darah. Bisa jadi mereka lagi cari makan serangga yang jumlahnya ribuan dan bisa ganggu kamu. Atau lagi nyari buah dan nektar yang membantu penyerbukan tanaman. Misalnya, kelelawar pemakan buah biasanya lebih besar dan suka terbang di area perkebunan atau hutan. Mereka suka buah-buahan manis seperti pisang, mangga, jambu, dan durian. Sambil makan buah, mereka menyebarkan biji-biji yang penting untuk regenerasi tanaman. Kalau kelelawar jenis ini hilang, hutan dan perkebunan bisa kehilangan penyebar benih alami yang sangat efektif dan ramah lingkungan. Sementara kelelawar pemakan serangga sangat berguna buat manusia. Mereka memangsa nyamuk, ngengat, dan serangga-serangga lain yang sering dianggap hama. Dalam satu malam, seekor kelelawar bisa menghabiskan ribuan serangga. Bayangin kalau kelelawar nggak ada, bisa kebanjiran serangga yang bikin kamu nggak nyaman. Bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Jadi kelelawar adalah pahlawan malam yang nggak terlihat. Ada juga kelelawar yang makan nektar bunga, yang fungsinya mirip lebah. Mereka bantu proses penyerbukan dengan cara terbang dari satu bunga ke bunga lain sambil ngisep nektar. Beberapa tanaman bahkan sangat tergantung pada kelelawar untuk penyerbukan, karena bunga mereka mekar di malam hari. Tanpa kelelawar, banyak tanaman itu nggak bisa berkembang biak dengan baik. Sayangnya, walaupun sudah banyak yang tahu fakta-fakta positif ini, kelelawar tetap sering jadi korban kesalahpahaman dan stigma negatif. Banyak orang masih takut atau jijik sama kelelawar. Ada yang sampai memburu, mengusir, atau bahkan membunuh kelelawar. Padahal dengan begitu, mereka sebenarnya membahayakan ekosistem dan juga diri mereka sendiri. Tanpa kelelawar,
keseimbangan alam bisa terganggu, dan manusia yang bakal kena dampaknya. Penyakit yang sering dikaitkan sama kelelawar juga perlu dilihat secara objektif. Memang benar kelelawar bisa jadi pembawa virus, tapi itu bukan berarti semua kelelawar berbahaya atau harus dihindari. Virus-virus tersebut biasanya menyebar karena habitat kelelawar terganggu atau kontak langsung yang tidak perlu antara manusia dan kelelawar. Jadi solusi terbaik bukanlah membunuh kelelawar, tapi menjaga jarak dan melindungi habitat mereka agar mereka tetap sehat dan tidak stres. Kalau kamu penasaran, kelelawar vampir itu juga unik secara biologis. Mereka punya gigi yang sangat tajam dan khusus buat membuat sayatan kecil. Tubuh mereka juga sudah beradaptasi untuk aktivitas malam hari dan terbang yang gesit. Mereka memiliki indera penciuman yang tajam buat mendeteksi darah dari jarak jauh. Dan mereka bisa terbang senyap supaya nggak ketahuan mangsanya. Selain itu, kelelawar vampir juga memiliki cara khusus untuk menghemat energi. Karena darah itu nutrisi yang cepat diserap. Mereka biasanya cuma makan sedikit tiap malam tapi secara rutin. Kalau mereka lapar banget, bisa jadi mereka mencuri darah dari beberapa hewan sekaligus. Tapi ini jarang terjadi, karena mereka cenderung menjaga hubungan dengan tuan rumah supaya bisa terus mendapat makanan di masa depan. Jadi kelelawar vampir juga punya sistem etika tersendiri dalam berburu. Yang menarik, kelelawar vampir juga hidup dalam kelompok sosial yang kompleks. Mereka berbagi makanan dengan anggota kelompok lain yang sedang kesulitan mendapatkan makanan. Ini adalah bentuk solidaritas yang luar biasa dan langka ditemukan di banyak hewan. Mereka juga berkomunikasi dengan berbagai suara dan sinyal untuk menjaga hubungan sosial ini. Jadi, kalau kamu ketemu kelelawar, ingatlah bahwa sebagian besar dari mereka tidak berbahaya dan justru sangat bermanfaat. Mereka makan serangga, buah, atau nektar dan membantu menjaga ekosistem tetap seimbang. Bahkan kelelawar vampir yang sering ditakuti juga punya peran dan keunikan biologis yang luar biasa. Jangan sampai karena ketakutan atau salah paham, kita malah mengusir atau membunuh kelelawar yang sebenarnya adalah teman malam kita yang sangat berharga. Kalau kamu lihat mereka terbang di langit malam, bayangin saja, mereka lagi cari cemilan malam yang akan membantu kamu tidur nyenyak tanpa diganggu nyamuk. Kalau suatu hari kamu mau tahu lebih jauh tentang kelelawar, kamu bisa cari tahu bagaimana mereka berkomunikasi, cara mereka membangun sarang di gua atau pohon, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Semuanya menunjukkan bahwa kelelawar adalah makhluk yang sangat cerdas, adaptif, dan penuh keajaiban. Jadi, jangan takut sama kelelawar, dan jangan anggap mereka sebagai ancaman. Mereka adalah bagian penting dari kehidupan malam, pahlawan kecil yang sering terlupakan, dan sahabat alam yang pantas kita jaga dan hargai.